Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus AC dan DC, tegangan, daya, serta muatan listrik. Mungkin kita bahas arus listrik terlebih dahulu. Arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik dalam satu rangkaian persatuan waktu. Penyebab terjadinya arus listrik adalah karena adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Jadi arus AC dan DC memiliki fungsi masing-masing. Arus AC berfungsi untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, sedangkan arus DC berfungsi untuk keperluan beban elektronika. Kegunaan dan pengaplikasiannya. Pada arus AC, kegunaan dan aplikasiannya terdapat pada mesin cuci, penerangan atau lampu, pendingin ruangan, serta kompor listrik, dan masih banyak di alat-alat yang lainnya. Dan arus AC penggunaannya terdapat pada radio, baterai, panel surya, dan komputer. Alat-alat elektronika bisa mengubah arus AC ke DC dengan menggunakan alat rectifier untuk menjadikannya sumber tegangan listrik. Alat rectifier adalah alat penyearah. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber tegangan arus listrik DC. Digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber arus listrik primer seperti baterai, elemen volta, elemen Daniel, dan lain-lain. Yang apabila telah tercapai keseimbangan potensial, tidak dapat diisi potensial kembali karena terjadi perubahan atau kerusakan satu atau beberapa komponen di dalamnya. Yang kedua yaitu sumber arus listrik sekunder seperti aki atau akumulator, elemen alkalin, dan lainnya. Yang apabila telah tercapai keseimbangan potensial dapat diisi potensial kembali dengan cara disetrum listrik. Yang ketiga, sumber arus listrik mekanis seperti generator, dinamo, dan stop kontak dari PLN. Yang selanjutnya yaitu sumber tegangan arus listrik AC, antara lain arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Yang selanjutnya ini ada gambar arus AC dan DC. Berbeda ya gambarnya karena arus DC ini arus arah dan arus AC arus bolak-balik. Pada listrik DC, arusnya searah dan biasanya nilainya tidak berubah-ubah, frekuensinya sama dengan 0. Pada listrik AC, arusnya bolak-balik. Kecepatan bolak-baliknya bergantung pada frekuensinya. Nah, ini adalah rumus arus listrik. Ada dua ya rumusnya. Yang pertama, I sama dengan V per R. Dengan keterangan, I adalah kuat arus, satuannya ampere. V adalah tegangan, satuannya volt. R adalah hambatan, satuannya ohm. Rumus yang kedua yaitu I sama dengan Q per T. Dengan keterangan, I adalah kuat arus, satuannya ampere. Q adalah muatan, satuannya coulomb. T adalah waktu, satuannya sekon. Ini adalah contoh soal dari arus listrik ya. Tentukan kuat arus yang mengalir bila tegangan listrik suatu rangkaian listrik sebesar 11 volt, resistor yang dipasang sebesar 44 ohm. Jadi tegangan listriknya 11 volt, hambatannya 44 ohm. Ditanya kuat arus listrik. Berapa kuat arus listriknya? Jadi V per R 11 per 44 sama dengan 0,5. Jadi tegangan listrik suatu rangkaian tersebut adalah 0,25 ampere. Salah ya, ini bukan tegangan listrik ya. Kuat arus listrik harusnya. Selanjutnya yaitu tegangan. Tegangan listrik atau voltas adalah tekanan yang diberikan oleh sumber yang memasok energi listrik pada muatan listrik atau elektron dalam rangkaian listrik tertutup. Tegangan ini memiliki fungsi untuk memberikan daya yang diperlukan untuk listrik, sehingga pada gilirannya membuat banyak perangkat yang kita butuhkan hari demi hari bekerja. Tegangan bertugas mengarahkan elektron melalui konduktor dalam rangkaian tertutup, sehingga elektron dapat mencapai titik tertentu. Nah, ini ada gambar dari tegangan listrik. Ini tegangan listrik DC atau searah, dan yang ini adalah tegangan listrik bolak-balik atau AC. Ini adalah bentuk gelombang tegangan DC
Yang ini adalah simbol baterai tegangan DC, dan yang ada tulisan V-nya ini adalah simbol sumber tegangan DC. Sedangkan pada tegangan listrik AC terdapat gelombang sinus. Yang gelombang ini adalah gelombang sinus, di mana kalau semakin ke sini nih waktunya semakin bertambah berarti. Bentuk gelombang, nah ini bentuk gelombangnya. Dan yang ini adalah simbol sumber tegangan AC. Rumus tegangan, rumus yang pertama yaitu V sama dengan I dikali R. Keterangannya, V adalah tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Rumus yang kedua yaitu V sama dengan P per I. Dengan keterangan V sama dengan tegangan, satuannya volt. P adalah daya listrik, satuannya watt. Dan I adalah kuat arus, satuannya ampere. Ini adalah contoh soal dari tegangan. Jika di dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 8,9 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut? Jadi diketahui I-nya 10 ampere, R-nya 8,9 ohm. Ditanya V, tegangannya. Berapa tegangannya? I dikali R. V sama dengan 10 ampere dikali 8,9 ohm. V sama dengan 45 volt. Jadi tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut adalah 89 volt. Contoh yang kedua, terdapat televisi dengan kuat arus listrik sebesar 5 ampere dengan besaran daya listrik sebesar 555 watt. Maka berapakah tegangan listriknya? Yang diketahui P dan I. P-nya sebesar 555 watt, I-nya 5 ampere. Ditanya V. V sama dengan P per I. V sama dengan 555 watt per 5 ampere. V sama dengan 111 volt. Maka tegangan listrik yang digunakan di televisi tersebut sebesar 111 volt. Sepertinya tidak ada televisi yang tegangannya 111 volt, tapi saya kurang tahu. Karena ini soalnya saya membuat sendiri, mungkin ya angkanya ya seperti itu. Selanjutnya yaitu tegangan listrik. Oh, sorry, maaf, daya listrik. Dalam rangkaian listrik, daya merupakan fungsi dari tegangan dan arus. Daya listrik merupakan jumlah penyerapan energi yang dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengan yang akan menyerap daya listrik. Jadi dapat diartikan bahwa daya listrik ialah tingkat suatu rangkaian dalam pemakaian energi sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Untuk lebih memahami konsep daya listrik, dapat dicontohkan dengan sebuah lampu pijar dan pemanas ruangan atau heater. Lampu menerima daya listrik dan kemudian menyerap hingga mengubahnya menjadi sebuah cahaya untuk menerangi ruangan. Begitupun heater yang mengubah serapan daya listrik menjadi panas yang diantarkan ke penjuru ruangan. Oleh karenanya, semakin tinggi pemakaian atau nilai watt yang digunakan, maka semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsi. Menurut satuan internasional, rumus menghitung daya listrik adalah P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik, V adalah tegangan listrik, dan I adalah arus listrik. Jika mengacu pada hukum Ohm dan melihat bahwa V sama dengan I dikali R, dengan demikian ada bentuk lain dari rumus daya listrik untuk mengubah resistor. Daya memiliki satuan watt, kemudian penting untuk diketahui bahwa watt sama dengan joule. Disinilah muncul turunan rumus daya listrik, yaitu P sama dengan I pangkat 2 dikali R, dan P sama dengan V pangkat 2 per R, di mana P adalah daya listrik, V mengacu pada perbedaan tegangan, I adalah arus listrik, dan R mengacu pada resistansi. Rumus daya sebagai penggunaan energi dapat digunakan P sama dengan E per T, atau P sama dengan VQ per T. Nah, selanjutnya muatan listrik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, muatan listrik diartikan muatan yang tolak-menolak atau muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Berdasarkan pengertiannya, muatan listrik dari KBBI, maka muatan listrik bisa dianggap sebagai suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan bisa menghasilkan gaya
pada benda lain jika memiliki muatan listrik. Muatan listrik memiliki satuan internasional atau SI, yaitu coulombs. Dalam satuan internasional SI, muatan listrik memiliki simbol, yaitu Ki. Simbol Ki melambangkan SI dari satuan listrik. Muatan listrik yang ada pada satuan benda bisa berupa muatan positif atau proton, dan bisa juga muatan negatif atau elektron. Nah, muatan listrik memiliki dua jenis, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Ciri-ciri muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari dua jenis yang sudah dijelaskan tadi. Muatan listrik bersifat kekal. Artinya suatu muatan positif atau negatif tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Yang ketiga, muatan listrik bisa saling tolak-menolak atau tarik-menarik. Jika kedua benda tersebut bisa saling tarik-menarik, maka kita akan tahu bahwa muatan listrik antara kedua benda tersebut berbeda jenis. Muatan listrik yang sama atau sejenis pada suatu benda akan membuat kedua benda tersebut saling tolak-menolak. Hal ini dikarenakan elektron tidak berpindah ke benda lain. Yang selanjutnya yaitu muatan listrik merupakan besaran fisika. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rumus dari muatan listrik dan adanya satuan internasional muatan listrik, yaitu coulombs. Bahkan muatan listrik memiliki simbol yaitu Ki. Ini gambar dari muatan listrik, dimana kalau misalnya bertemu muatan positif dengan negatif, ini akan saling tarik menarik. Sebaliknya, kalau di sini terdapat muatan negatif, ini akan tolak menolak karena di sini negatif. Negatif bertemu dengan muatan negatif akan tolak menolak. Begitu pula dengan yang positif. Muatan positif bertemu dengan muatan positif akan tolak menolak juga. Nah, ini adalah rumus muatan listrik. F sama dengan K. Q1 min Q2 per R pangkat 2 dengan keterangan F adalah gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik. Satuannya Newton. Q1 sama dengan besar muatan pertama. Satuannya coulombs. Q2 besar muatan kedua. Satuannya coulomb juga. R adalah jarak antara dua benda bermuatan. Satuannya meter. Dan K sendiri adalah konstanta pembanding yang memiliki besaran 9 kali 109 nm kuadrat per C kuadrat. Ini C kuadrat. Nah, ini ada contoh soal. Terdapat suatu benda yang mempunyai massa sebesar 40 gram dan bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrocoulombs yang digantungkan di seutas tali dengan massa yang telah diabaikan. Lalu di sebelah kiri, di dalam benda tersebut telah diletakkan sebuah muatan Q2 dengan besaran muatan sebesar min 2 mikrocoulomb yang dapat menyebabkan posisi benda tersebut dapat bergeser ke sebelah kiri. Jika diketahui K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat dan E sama dengan 10 ms pangkat min 2, maka tentukan nilai dari tegangan yang dialami oleh tali tersebut. Jawab, pertama kita pakai rumus yang tadi, F sama dengan K, di 2. Ini Ki ya harusnya. 1 per Q2. Ini harusnya Q1. 1 per Q2 per R pangkat 2. Masukkan angka-angka yang tadi. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dimasukkan. Q1-nya, Q2-nya. Dan memperoleh hasil 0,8. Setelah gaya tarik-menarik antara kedua muatan listrik bertemu, untuk mencari tegangan listrik, untuk mencari tegangan tali harus mencari resultannya dengan gaya berat muatan. T sama dengan resultan, T sama dengan akar FC kuadrat plus M kali G pangkat 2. Masukkan ini 0,8, ini adalah massa.
kali gravitasinya. Karena ini pangkat min 2 berarti 0,01. Hasilnya 0,28 Newton. Bolanya, arus listrik adalah aliran elektron yang bergerak atau mengalir dalam satuan waktu. Tegangan listrik adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Daya listrik merupakan jumlah penyerapan energi yang dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Muatan listrik adalah istilah yang diberikan pada partikel atom, yaitu partikel proton dan elektron. Proton bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Ternyata sudah selesai pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Uh, Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.